Assalamualaikum Bu Fir. Jadi sini Ayah sama Atika ngelakuin kunjungan yang kedua. Semalam. Nah dari data-data yang udah kita ambil semalam itu didapetin kita hari ini mau ngasih informasinya itu seputar lebih ke penyakit DM sama hipertensi ini. Itu yang lebih basic yang kita bakal ngasih ilmunya hari ini. Dampingin sama dosen kami Pak Arman. Langsung aja Pak. Ya mau langsung Bu. Jadi sebelum kita ngasih informasi, di sini ada kayak salah-salah gitu. Nanti Ibu bisa mengisi dulu untuk mengetahui seberapa tahu sih tentang penyakit-penyakit gitu. Dicentang-centang aja gitu. Sekarang juga boleh Bu. Iya kan? Dibacain kalau misalkan Ibu. Bacain aja cuma makan. Yang pertama, diabetes merupakan penyakit keturunan, iya atau tidak? Iya. Terus yang kedua, diabetes hanya menyerang orang tua saja. Anak juga bisa. Tadi salah juga. Apakah makanan manis merupakan pemicu diabetes? Ya, bisa juga. Iya. Apakah setiap orang yang mengidap diabetes wajib suntik insulin? Enggak. Diabetes mellitus bisa sembuh? Bisa tidak Bu? Ya bisa juga asal rutin berobat terus. Selanjutnya untuk hipertensi ya Bu ya. Saya pasti mengidap hipertensi sebab orang tua saya pengidap hipertensi. Enggak, orang tua enggak. Kita itu apa? Diabetes ya. Minum obat hipertensi menyebabkan ketergantungan, benar atau salah Bu? Begitu. Iya, kalau nggak makan itu kan bisa itu juga. Benar ya berarti ya? Ya benar. Hipertensi bisa disembuhkan, benar atau Bisa. tidak? Hipertensi itu penyakit orang tua, benar atau salah? Iya, Bisa orang tua. anak-anak Ya. juga. Potensi kayaknya anak enggak? Enggak, kayaknya orang tua. Sakit kepala menyebabkan tensi naik, benar atau salah Bu? Iya, benar. Oke, nanti ini kita evaluasi ya Bu Fir. Sekarang kita kasih ini dulu. Baik Bu, di sini saya akan mau ngasih informasi sedikit ya Bu ya. Di sini kita ngobrol santai aja. Jadi kita mau bahas tentang soal ini dulu. Tadi Ibu bilang juga penyakit diabetes itu merupakan penyakit keturunan. Nah di sini emang iya benar ya Bu kalau Iya, diabetes saya itu kan dari ibu saya. diabetes itu keturunan Tapi kayak ada juga yang dikenakan pola makan. iya, nah kayak gitu. Jadi selain keturunan juga pola makan ya Bu ya. Pola makan. Terus diabetes hanya menyerang orang tua saja. Tadi Ibu jawabnya enggak ya? Iya, anak juga bisa. Anak-anak juga bisa. Itu diabetes tipe 1 ya Bu ya, yang anak. Terus apakah makanan manis merupakan pemicu diabetes? Tadi jawabnya iya, benar, iya Bu. Jadi salah satu faktor risikonya itu makanan manis karena pemicunya salah satu. Sudah kelebihan, kalau kelebihannya sih yang sedang-sedang aja. Sebenarnya kalau normal aja ya bagus ya Bu ya. Bagus sih ya, kurang gula juga kurang bagus Pak. Kurang gula juga nggak bagus. Lemas nanti juga Lemas bisa. iya. Iya, apakah setiap orang yang mengidap diabetes wajib suntik insulin? Tadi enggak ya Bu ya? Enggak Karena selalu itu. Ibu juga kan nggak suntik insulin. Nah, saya nggak mau. Nggak mau. Suntik insulin itu nanti kalau memang dia udah diabetesnya yang parah itu yang baru benar-benar dia rusak baru iya. dia itu suntik insulin. Diabetes bisa sembuh. Nah tadi Ibu jawabannya iya. Nah sebenarnya untuk diabetes ini nggak bisa sembuh Bu. Tapi kan Ibu kemarin normal ya Bu. Cek Iya. Nah itu sebenarnya untuk normal itu karena itu tuh terkontrol Bu, karena Ibu minum obat jadi bisa normal. Tapi sebenarnya kalau untuk jangka ke depan itu nggak bisa sembuh, tapi dia bisa normal gitu. Kalau sembuh total gitu nggak bisa. Iya Bu, bisa terkontrol aja ya Bu Fir, dari jaga pola makannya. Terus di sini ada info-info kayak faktor risiko nih Bu. Gimana sih, apa sih yang nyebabin dari diabetes? Yang pertama tadi kan adanya keturunan gitu kan. Terus ini juga bisa tuh kegemukan itu kayak kemarin kita udah ngecek dari lingkar ya Ibu ya, lingkar perutnya itu kalau perempuan itu lebih dari 80 cm. Nah kemarin Ibu 100 cm itu, tapi karena Ibu kan juga udah melahirkan gitu kan. Terus yang faktor yang kedua itu bisa karena kurangnya aktivitas fisik.
kayak kurang jalan-jalan, kurang olahraga. Tapi di sini Ibu kan enggak ya Bu ya. Kalau olahraga sekarang enggak, tuh rajin jalan terus gitu kan di komplek. Terus yang ketiga kolesterol tinggi itu juga bisa pemicu dari diabetes ya Bu ya. Iya. Terus Ibu kan juga kemarin ada hipertensi. Nah hipertensi ini dia juga nyebabin dari diabetes, dari hipertensi nanti bisa sampai ke diabetes gitu. Terus yang sebenarnya paling sering untuk menyebabkan diabetes ini dari makanan ya Bu. Kalau makan kayak makanan manis-manis, mungkin nanti kalau untuk kayak makanan yang manis-manis itu bisa dikurangi gitu ya Bu ya. Terus juga banyak goreng-gorengan, terus kurang sayur gitu. Iya. Dan Ibu Pir sekarang gejalanya yang kemarin Bu Pir itu kan kesemutan ya kalau Bu Pir ya. Semut iya. Terus kolesterol tinggi, ini Tepuk ya. tepuk. Benar. Nah, jadi kalau gejala umum ya Bu Pir, gejala utamanya kalau DDM itu ada 3 Bu Pir, kayak sering kencing, yang malam-malam Bu Pir yang kemarin sampai 2 sampai 3 itu kan ya. Nah, itu gejalanya. Terus juga jadi cepat lapar, dikit-dikit lapar, sama juga jadi sering haus. Cepat haus, cepat lapar, sama juga kan sering kencing. Itu gejala utamanya Bu Pir. Nah, kalau gejala tambahannya kayak Bu Pir kemarin yang kesemutan mungkin juga bakal cepat lelah rasanya, sedikit capek, sama nanti berat badannya tuh menurun. Walaupun kita makan banyak tapi berat badannya malah menurun. Nah itu salah satu gejala. Ibu kalau dulu berat badannya berapa Bu? Memang nggak nyampe. dulu nggak 70. Oh mas sekarang naik. Iya, Oh, sekarang sama. kata tua kali ya, naik. Nah selain itu ini Bu Pir yang kita tahu kan kayak luka Bu Pir. Kalau udah luka kan dia bonyok dan dia sulit sembuhnya kan itu. Nah itu juga gejalanya. Cuman Bu Pir enggak lah ya, enggak. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling Bu Pir kesemutannya aja ya. Semutan iya. Kesemutan. Iya itu. Sama mudah mengantuk paling Bu Pir. Bu Pir mudah mengantuk enggak? Iya, suka itu ngantuk apa-apa. Ngantuk. Iya. Tapi soal waktu di normal enggak juga, biasa. Iya itu. Terus lanjut, sebenarnya kalau diabetes ini dia itu merupakan ini ya Bu, sumber dari segala penyakit gitu. Nanti dia bisa menjalar gitu dari ini kan pertama kena diabetes, nanti bisa dia itu ngarahnya ke jantung, ginjal itu kan karena tadi kan karena si insulinnya itu kan dia nggak bisa apa ya, hasilnya kan cuma sedikit tapi gulanya ada terus gitu kan Bu, susah dinetralisir. Jadi dia nanti seharusnya yang ginjal penyaringnya dia yang cair-cair tapi kan jadi kental, makanya bisa rusak di ginjalnya gitu. Terus bisa juga nyebabin mata itu kabur. Ibu merasa gitu nggak? Agak sulit kabur gitu pandangannya. Enggak. Mata alhamdulillah. Itu salah satu komplikasinya ya Bu ya, nyebabin Ya gitu. rabun mata gitu. Itu kayak gitu tuh bisa karena adanya penumpukan gulanya di situ Bu, di matanya. Terus habis itu juga tadi yang kaki kan kadang Ibu pernah ngerasa kayak kebas gitu nggak? Iya. Nggak kerasa gitu kan Bu. Nah kalau kayak gitu itu perlu diperhatikan ya Bu. Siapa tahu ntar kalau menginjak apa paku atau apa nggak kerasa itu kan bahaya, makanya juga bisa kita selalu pakai alas kaki untuk kemana-mana, karena kalau luka juga susah sembuh kayak gitu kan Bu. Nah selanjutnya untuk mencegahnya Bu Pir, tadi udah disebutin sama Atika apa aja itu lanjutnya Pak Pir. Kalau untuk mencegahnya yang pertama bisa minum obat. Apa Pak? Oke. Minum obat secara teratur. Nah kan Bu Pir kemarin udah dikasih obat sama dokter ya, rajin juga kan. Yang semalam kita lihat ada 6 jenis obat. Nah itu Bu Pir obatnya diminumnya berapa kali sekali rata-rata Bu Pir? Sehari berapa kali minumnya? 3 kali. 3 kali sehari. Iya, tapi macam-macam yang biru itu yang gula itu 2 kali. Yang cairan itu 3 kali. Yang lain 1. Yang kayak metformin yang semalam itu ya, karbon. Jadi minum obatnya secara teratur sesuai anjuran dokter, ikutin. Terus yang kedua, jaga kadar gula darah dengan cara tes rutin. Bu Pir juga rutin ya Bu tesnya? Setiap bulan ya Bu ya?
Kemarin terakhir cek gula darah itu berapa Bu Pir kemarin hasilnya? 122. 122 itu udah lumayan terkontrol Itu ya, Bu Pir. terkontrol. Karena Iya. dulu kan Bu Pir pernah sampai 500. 500. Iya tuh lagi parah-parahnya banget berarti Bu Iya. Pir. 500, 300. Iya, makanya saya sampai nama waktu itu, Pak. Dulu tuh kan 500 iya. Oh. Gara-gara makan, pola makan itu. Dulu ya belum teratur banget, masih asal masuk. Iya. Iya nih, terus yang ketiga jadinya caranya dengan makan sehat, yaitu memperbanyak konsumsi sayur dan buah, dan juga kurangin lemak, gula, makanan asin. Kayak yang kakek-kakek suka lewat itu Bu Pir. Nah itu paling kalau misalkan mau beli kue-kue jangan terlalu yang manis-manis. Sama kakeknya belinya yang apa sih yang makanan yang hijau-hijau itu Bu Pir. Yang kayak segala macam itu, yang itu singkong. Nah, terus beli sayur sama kakek itu juga jangan yang banyak santan, Dikurangi. ya dikurangin lah, walaupun misalkan masih makan tapi dikit-dikit dulu aja gitu, perlahan dikurangin porsinya. Terus yang keempat ini beraktivitas fisik secara teratur ya Bu Pir ya, sore-sore kan bersih-bersih ini teras, jalan-jalan pagi. Terus ini yang selanjutnya ada waspada infeksi kulit dan gangguan kulit. Nah maksudnya itu infeksi itu kayak kalau gatel Bu Pir, kan manusiawi ya kita kalau gatel itu digaruk. Nah kalau DM itu kan takutnya kalau misalkan digaruk itu dia lama sembuhnya kulit. Jadi kalau misalkan itu ya diusap-usap atau apa, ataupun diwaspada lah ada gatal-gatal kulit. Terus juga periksa mata secara teratur. Nah ini kalau misalkan penglihatan kabur, Bu Pir kan tadi nggak kabur ya, Alhamdulillah. Tapi Biasa. kalau mata masih bagus Masih ya. bagus, Iya baik, itu Bu Pir cukup kalau yang mencegahnya. Udah lama itu Pak. Dia bilang. Waktu saya lagi dinas pulang udah kena. Tahun berapa? Waktu zamannya dokter uji. Tahunnya nggak ingat. Enggak ingat saya itu. Waktu masih kerja ya Bu Pir. Masih kerja iya. Ya, belum. Terus kata dokter uji, kamu tuh udah kena ini kasnya itu. Karena kan bisa dok, kenapa dok ya? Saya ini kok bawanya ngantuk saja. Coba periksa itu lab. Lab saya itu periksa apa? Atau ini ternyata iya. Kamu udah kena ini, jadi harus hati-hati. Udah 10 tahunan nggak Bu Pir? Ini lebih, udah 15 tahun lah. Masih aktif kerja juga. Iya, udah kena. Iya, berarti kan tadi sudah disampaikan informasinya, tinggal dipraktekkan saja Bu. Dikurang-kurangi makanan manisnya gitu. Memang tidak bisa menghentikan, tapi paling tidak mengurangi gitu. Dijaga lah ya. Iya, makanya saya nggak mau itu Pak suntik insulin gitu. Iya. Saya lebih baik makan obat. Makan obat. Obatnya udah 3 ya Bu kemarin. Iya, kata Sama dokter diabetes. itu Pak. Pajak itu juga iya, karena lebih bagus makan obat. Tetap aja. Tapi soal yang dokter yang lain tuh Pak ya nganjurin kayak insulin Bu, semua ini kayak insulin aja apa cari itu. Enggak lah dok, saya nggak mau. Makanya sebenarnya ke dokter pajak, saya nyaman dokter pajak. Iya Bu. Berarti selalu kesana ya. Ke absen ya Bu ya? Hah? Di absen ya? Iya di atas, iya. Dokter pajak kan dari rumah sakit Abdul Muluk masih masih bujang lagi dulu nang dari situ ya. Bu, Ya. Sudah selesai? yang hipertensi. Iya. Oh, masih. Iya. Tadi dari yang diabetes tadi ada yang kira-kira kurang jelas nggak Bu? Dari penjelasan dari dokter? Ditanya Bu kalau belum jelas. Iya, ada. Udah jelas ya Bu ya? Iya. Nanti kalau masih kira-kira yang mau tanya boleh lah kaya. Iya, bahaya. Jadi tadi diabetes itu kesimpulannya nggak bisa sembuh ya Bu, tapi bisa terkontrol karena minum obat gitu ya Bu ya. Terus sekarang kita ke yang hipertensi atau darah tinggi. Dari kita bahas dulu yang soal tadi, saya pasti mengidap hipertensi sebab orang tua saya mengidap hipertensi. Itu salah ya Bu ya, karena sebenarnya iya hipertensi itu keturunan, tapi bisa juga kita karena pola makan kita. Kalau memang pola makan kita bagus ya nggak kena, bisa nggak Walaupun orang tua kena. ada hipertensi ya kita juga terkontrol gitu lah Bu Pir. Ya kita bisa bagus. Terus minum obat hipertensi menyebabkan ketergantungan. Itu jawaban yang benar salah ya Bu ya, karena di dalamnya itu tidak mengandung yang zat-zat yang buat ketergantungan gitu. Terus bisa disembuhkan. Nah hipertensi ini juga kayak diabetes, jadi nggak bisa disembuhin Bu. Jadi makanya itu kan juga dikasih obat terus kan Bu, cuma minum terus darah tinggi itu.
nggak bisa sembuh tapi bisa terkontrol, tetap bisa normal darahnya tapi karena minum obat gitu. Terus selain minum obat juga pola hidup juga kan Bu Pir ya. pola hidup Itu yang membuat beliau terkontrol. penyakit orang tua. Nah ini kalau hipertensi tuh nggak cuma orang tua Bu. Teman saya tuh juga ada yang kena darah tinggi Bu. Oh, Seusia masih anak-anak. Iya, dia ada yang terkena. Tapi jarang sama anak-anak itu. Iya, jarang. Masih diabetes tuh mah ada, masih anak-anak juga tuh kena. Tapi seringnya di orang tua gitu. Tapi bisa juga kena anak kecil. Diabetes ini faktor genetik ya. Iya, Itu kayak Sebenarnya memperbesar faktor faktor resikonya Pak Pir. belum tentu kena tapi sudah ada gennya gitu. Iya, tapi kalau misalnya kalau kayak dari kitanya anak-anaknya pola makannya bagus, terus aktivitas fisiknya juga itu yang nggak kena DM. DM bisa didapat nggak? DM Didapat nggak hanya ada genetik, Bisa. bisa kan? iya, jadi misalkan ya orang tuanya nggak DM, tapi anaknya bisa juga kena DM karena dia nggak ngatur pola makannya, terus juga dia kerjaannya tidur, makannya apalagi zaman sekarang kan anak-anak junk food tuh, Maggi, KFC gitu, soda. gula-gula, Terus sakit kepala menyebabkan tensi naik. Itu sebenarnya nggak semuanya menyebabkan tensi naik gitu Bu. Jadi itu salah ya Bu pernyataannya. Kamu sakit kepala. Oh ya, karena kalau tensi naik itu kan tensi naik berarti udah kayak di jantung itu lebih cepat kerja makan pikir. Kalau tensi naik itu berarti tandanya jantungnya udah lebih cepat. Nah itu faktor, nah itu bukan karena sakit kepala, bisa aja karena yang lain gitu yang menyebabkan multifaktorial, banyak faktor yang menyebabkannya. Jadi sebenarnya apa aja sih Bu yang nyebabin dari darah tinggi atau hipertensi ya? Jadi yang sering itu kayak yang pertama itu merokok. Jadi kan ini ibu udah kena gitu ya. Terus tadi abang-abangnya anak ibu yang dua itu kan merokok, itu mungkin bisa dikurangi rokoknya gitu. Karena itu juga faktor pemicu untuk jadinya hipertensi. Terus kurang makan buah sayur itu juga. Terus selain itu juga kolesterolnya tinggi. Faktor stres juga itu juga bisa. Terus kurang olahraga, makanya juga di ibu juga alhamdulillah olahraganya udah bagus ya Bu, jalan terus tiap Aktivitas pagi, fisik sih ya, aktivitasnya. nyapu, beres. Terus faktor juga karena berat badan itu juga bisa mempengaruhi. Terus yang paling sering itu karena dia kayak suka makan yang gurih-gurih gitu, Gorengan, gitu, yang jualan pakai kafe itu lah kan gurih-gurih banyak. goreng-gorengan. Kurangi Oh, lah makan ya. ketan ya juga. Makan ketan tuh bagus sama Kak Pira, kan ketannya kan yang ketan apa sih yang langsung dimakan gitu loh ketannya, nggak yang digoreng, kan ada ketan goreng Yang dikukus, nah itu bagus juga. Nah itu terus gejalanya, tanda-tanda kalau kita tekanan darah tinggi atau hipertensi itu sakit kepala ya Bu Pir. Sakit kepala sama tadi apa Bu Pir? Sakit di mana gitu Bu Pir? Di kepalanya di bagian mana Bu? Sakit Di tengkuk. di sini ya? Ya kolesterol, di leher ini di punggung. Jadi selain sakit kepala, pusing, juga berat, terus jantungnya berdebar-debar. Enggak, selesai jantung ibu jantungnya. enggak Oh kalau Bu Pir jantungnya berdebar-debar. Cuma Gelisah, soal kolesterol tinggi, ininya berat. tengkuk ya Bu Pir. Iya. Oh, kita saya ini pasti udah kena ini. Mudah lelah juga ya Bu Pir. Kalau penglihatan kabur, enggak ya Enggak, penglihatan. biasa. Terus tadi hipertensi tuh kalau udah punya darah tinggi nanti bisa nyebab ke penyakit mana sih gitu. Paling tersering itu di ini Bu, di mana? Jantung gitu. Karena kan tadi karena jantungnya bekerja lebih keras kan, dia deg-degan itu mumpah darah terus, itu nanti bisa nyebabin penyakit jantung gitu. Terus juga tadi di gangguan penglihatannya yang kabur gitu. Ya, terus kalau pencegahannya nih sekarang, yang pertama mengurangi konsumsi garam Bu Pir. Jadi kalau Bu Pir masak itu sehari itu jangan melebihi 1 sendok teh. Diatur lah pelan-pelan. Apanya itu? Garam Pak Pir. Garam jangan lebih dari 1 sendok teh. Bikin sayur tuh dikit aja garamnya. Terus melakukan aktivitas fisik teratur, kayak jalan kaki atau olahraga. Kalau Bu Pir kan juga di depan sini lah ya jalan. Pak Pir juga ya Pak Pir ya, Iya tuh. olahraga. Oh, ya. Macul gitu, Pak. Terus Bu Pir tidak merokok, tidak, dan kalau bisa menghindari asap rokok. Iya, Pak bumbunya Pir yang masih suka. ngerokok. Nah, nanti kalau Pak Pir ngerokok di depan, jangan di rumah, Pak Pir. Di taman. Nah, terus diet dengan gizi seimbang. Nanti ada
jelasin selanjutnya ya. Diet itu maksudnya bukan kita kayak biar kurus gitu Bu Pir. Diet itu artinya kayak kita mengontrol pola makannya, dikontrol, itu arti pastinya diet. Sama mempertahankan berat badan ideal. Bu Pir namanya 70 ya. Bu Pir itu lebih ke ini Bu Pir, gemuknya tuh gemuk perut. Iya. Yang lainnya kecil perutnya. Sama menghindari minum alkohol enggak ya Bu Pir? Enggak yang itu enggak. Enggak ya. Mau sama kamu itu. Terus dari tadi itu kan dari diabetes atau kencing manis tadi sama darah tinggi, itu kan kita intinya dari situ menjaga pola makan sama aktivitas ya Bu ya. Nah untuk pola makannya ini yang baik itu gimana? Jadi yang pertama makan pokoknya, kayak ibu kan kemarin masih makan nasi ya, nasi putih. Nah itu nasi putih itu nggak apa-apa Bu masih makan itu, tapi itu kan sebenarnya nasi putih itu kandungan gulanya tuh tinggi. Untuk meredahkan itu bisa didinginin dulu sebelum makan. Kalau nasi merah kan ibu katanya nggak enak gitu kan, nggak suka ya, itu bisa disiasati dengan itu tadi, Makanya pas nasinya nasinya udah didinginin dulu baru dimakan. Oh, nasi dingin bagus ya. Iya, itu kandungan gulanya turun. Terus habis itu untuk sayuran itu juga harus ya Bu, yang nanti dijelasin sama Ataya seberapa sih untuk ukuran kalau di piringnya gitu. Terus buah-buahan juga. Nah untuk makannya itu kan ibu kemarin cuma 2 kali ya sehari, pagi sama sore. Iya. Nah itu bagusnya itu 3 kali sehari Bu. Terus nanti di sela-sela ini ada kayak cemilannya itu bisa buah. Cemilan tuh bisa ditaruh jam 10 sama jam 3 sore itu makan buah, itu bagus juga. Terus habis itu Buah yang bagus apa? buah, semua buah Pak. Pisang. Iya, pisang juga bagus, semuanya bagus. Terus Alpukat bagus. bagus, itu lemaknya lemak yang lemak bagus, nabati kalau alpukat itu. yang nggak nimbulin apa sih penyakit. Yang penting kalau di jus nggak usah ditambah gula Bu. Iya. Kalau jus ya Pak. Nah, kalau dibuat jus Jangan tambah usahakan nggak usah ditambah gula pasir kan. Jadi murni buah, jus buah. Iya. gula. Oh ya kalau gula-gula juga itu bisa diganti pakai ini gula yang biasanya Gula jagung. Gula jagung, gula jagung, ikan asli, ikan asli, rendah kalori. rendah kalori. garam Kalau gula merah tuh bagus ya? Gula merah bagus itu Pak. Gula merah. Gula ya. Dibandingin gula putih ya. daripada gula putih. Kalau gula putih Gula itu aren, gula semut lah ya, tapi gitu ya. terus kemarin ibu suka lauknya tuh ikan ya Bu ya. Nah, iya. Ikan itu mungkin dikurangi juga untuk kalau digoreng-goreng kayak gitu, bisa di tim atau di minyak. Terus minyak itu kalau sehari batasnya itu bagusnya kurang dari 5 sendok makan ya. Terus sama kalau gula itu 4, kurang dari 4 sendok makan kayak gitu. Kalau garam tadi kan 1 sendok teh, jauh ya Bu, 10 sendok teh, kalau ini kan sendok makan. Kayak ibu kan minum kopi, garamnya gulanya itu kan 1 sendok ya. Enggak. Gula aren. Sedikit. Bu, Pir Oh, kan iya. gula. Kalau kopi pakai gula aren ya? Iya. Oh, Tapi dikit Pakai aja. gula aren, dikit aja juga kan? Iya. Gulanya dikurangi, kalau nggak diganti itu tadi. Karena kita udah makan pakai gula, terus minumnya juga ada gulanya kan, jadi kalau bisa dikurangin gulanya. Terus jangan lupa minum sehari itu bagusnya minimal 8 gelas sehari ya Bu ya, air putih 18. 8 gelas ya, 8 gelas. 8 gelas sehari. Udah. Terus ini Bu Pir, isi piringku. Anggaplah ini kayak ini ya Bu Pir, piring. Nah jadi di piring itu segini bagiannya itu makanan pokok. Makanan pokok itu kayak nasi, tadi nasi putih, nasi ataupun beras merah. Itu mungkin nggak makan beras merah ya, jagung, kentang. Nah sayurnya juga banyak Bu Pir. Jadi komposisi makanan pokok nasi sama sayuran itu sama ya Pak Pir juga kelihatan ya Pak Pir ya. Nah sayurnya segini. Nah sedangkan kalau untuk lauk sama buah tuh yang sama. Lauk itu kayak ikan, tadi ayam sama buah-buahan. Nah lauk itu kalau lebih bagus sih ini aja Bu Pir, kayak misalkan direbus, suka nggak Bu Pir? Direbus, kalau nggak dibakar. Kalau bisa dihindari yang digoreng-goreng, Dikurangi. pepes, pepes, ikannya dipepes, buah-buahan juga segini. Sebuah buahan itu batasnya berapa makannya? Kalau buah-buah sebenarnya nggak ada batas sih Bu Pir, kan itu juga bisa jadi cemilan nanti. Lebih banyak tuh lebih bagus ya. Iya tapi Pakai nasi kan. iya bisa juga. Tapi itu. kok tanpa hari pernah saya makan buah itu Kenapa? agak banyak. Kok itunya naik tanpa hari? Apa yang naik Bu Pir? Gulanya itu.
Buahnya apa? Buah apa? Buah apa? Ya macam-macam buahnya itu. dicampur Sal. gula enggak? Dibawain Enggak kayu di jus saya. pakai gula enggak? Enggak. Dimakan biasa. Biasa. Oh, Mungkin mungkin juga kalau faktor ada lain. Faktor lain bisa sebenarnya itu. pas kebetulan juga lagi makan Makan buah. buah. Jadi kiranya pas lagi makan buahnya kali. Apa nasinya kali ya, apa Iya. banyak. Iya, bisa apa- jadi. Bisa jadi juga kali. Lagi lapar, pengennya banyak. gitu, bisa Iya. ketemu. Terus jangan lupa nih Bu Fir, Pak Fir karena lagi COVID juga, jangan lupa cuci COVID. tangan sebelum makan, sesudah makan juga cuci tangan. Ya udah cukup ini. Sebelumnya ada yang tanyain nggak Bu Fir? Hah? Ada yang mau tanya nggak? Enggak ada kayak gitu. Pak Fir, gimana Pak? Dari Bapak. Kalau ada barangkali itu apa? Ada semacam petunjuk lah. Ini aja kalau nggak Ini nanti. ya Ini ditinggal nanti tinggal. Tinggal apa ya? Iya. Yang dia buat sekalian. baca-baca. Ini Pak, baca. ini baca-baca lagi ya. Masukin di map. Iya, untuk makannya ini kan ada piringnya. Pola makan apa-apa. Pola makannya. Iya. Tapi tensi lagi ya kalau ya? Tensi udah di rumah paling nanti. Ya, sama Nanti aja. yang kunjungan ketiga. Kemarin berapa? Oh ya Oh, yang kemarin hari itu itu tinggi ya, 145. Kita mau tahu hari ini apa? Apa Iya. Nanti Ya. kesini bawa tensi. Udah tahu Pak ya? Fir juga nggak? Pak Apa? Fir semalam kan nggak? Nggak usah salah ya. Nggak usah. Ketahuan. Oh sehat, amin. Insya sehat. Ibu Fir aja ya. Tapi nggak apa-apa nanti sih. Nggak apa-apa. Gadis ini paling nanti ngambil dulu. Udah cukup nggak tanya Bu Fir? Hah? Fir. Pak, kalau Kayaknya prosesnya nggak ada. dikasih yang ketiga apa? Tos tesnya ini sekarang. Oh tes. Mau coba lagi? Bapak pembimbing ya? Iya Pak. Oh, Ini yang pre yang mana? Sama. Sama Pak. Sudah. Yang pos sudah. Yang saya ini. Pre kan satu aja. Nah ini nih yang pos. Ada satu. Bacain Nah, lagi. Bu, tadi kan udah dari tadi sebelumnya kita ngerjain soal. Terus ini udah dijelasin. Nah, sekarang kita mau ngerjain lagi kira-kira jadi berapa sih kayak gitu. Tadi kan masih ada yang selip ya, Bu ya. Tadi diabetes penyakit keturunan, benar atau salah, Bu? ya kayaknya. Benar ya. Hanya menyerang orang tua, tidak. Tidak. Apakah makanan manis merupakan pemicu diabetes? Benar atau salah? Benar. Benar. Apakah setiap orang yang diabetes wajib suntik insulin? Enggak juga. Tidak. Enggak. Diabetes mellitus tadi bisa sembuh nggak, Bu? Katanya nggak bisa sembuh. Terkontrol. Terkontrol ya, Bu, tapi tetap bisa normal. Iya, Oh, terkontrol itu normal. Kalau memang pola hidupnya dijaga. Hmm. Yang soal selanjutnya. Tadi yang ini yang hipertensi. Saya pasti mengidap hipertensi karena orang tua saya mengidap hipertensi. Iya. Iya, itu. Itu keturunan itu. Minum obat hipertensi menyebabkan ketergantungan. Tadi benar atau salah, Bu? Iya benar. Ketergantungan atau enggak? Minum apa tadi? Oh, Obat Obat. hipertensi. hipertensi. Sebenarnya obat itu kan karena dari dokter di sana makanya diminum. Iya. Tapi nyebabin ketergantungan atau enggak, Bu? Ibunya kalau udah minum pengen minum lagi gitu. Enggak. Enggak, asal memang udah itu, asal udah sembuh, nggak perlu minum lagi. Obat itu kan nggak, kadang-kadang dilangkahin, masih 3 kali, kadang sekali. Iya. perlunya. Hipertensi bisa disembuhkan. Tadi bisa sembuh nggak, Bu? Bisa selesai kayaknya itu. Hipertensi. Hipertensi disembuhkan Sembuh total. Sembuh total. Tidak. Enggak ya, dikontrol ya Bu. Iya. Hipertensi penyakit orang tua saja. Benar atau salah? Tapi Kalau kan di, salah. Iya. Karena teman saya juga tadi ada yang kena tadi Iya, ya, Bu, ada. ya. Teman kita yang Sakit kepala tadi nyebabin tensi naik. Benar atau salah? Benar. sakit kepala doang Bu ya. Ah, sakit kepala. Oh, enggak. Kepalanya doang. Enggak. Karena faktor lain ya banyak. Iya, faktor lain. Gimana kita? nggak ada duit itu penting kepala. Iya. Dah, benar. Nah, Jadi tadi yang ini. Benar. mana? Dikonfirmasi. Dikonfirmasi. Coba, Jadi Pak. tadi sebenarnya kalau yang ini udah ada kenaikan Bu ya dari Ah. pertanyaan sebelumnya sama yang sekarang. Ah. Tadi sebenarnya banyak beberapa yang salah, sekarang cuma satu. Nah, malah yang satu ini tadi sebelumnya Bu benar. Paling tadi kayaknya ini aja deh, rancu aja kali bahasanya. Jadi kan saya pasti mengidap hipertensi sebab orang tua saya kena hipertensi. Nah, tadi kan jadinya kan jelasnya kan kalau misalkan hipertensi memang dari orang tua faktor utamanya. Tapi misalkan ayah nih, yang ada sama bunda nggak ada hipertensi, tapi ayahnya pola hidupnya buruk gitu. Nah, ayah bisa kena hipertensi. Berarti ini
Enggak ya Bu Pir. Kecuali diabetes tadi ya. Itu diabetes juga. Iya. Tapi diabetes juga sama Pak Pir kan. Oh, kalau misalkan anaknya orang tuanya nggak kena, tapi anaknya pola hidupnya jelek, itu bisa. Tapi belum tentu juga kalau orang tuanya kena anaknya kena gitu. Kalau anaknya rajin Anaknya olahraga, makannya makannya bagus itu bisa nggak kena. Contohnya kayak nenek saya itu kan kena diabetes juga, tapi ibu saya nggak kena karena makannya bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya cukup paling itu udah jadinya kerlihat ya sebenarnya. Udah kita cukup. Ada pertanyaan Ibu? Ada pertanyaan Cukup. lagi nggak Bu? Iya,